Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bulan Maret tahun 2020, COVID-19 sudah mulai masuk merambah ke wilayah negara kita, Indonesia. Juga termasuk di kota Kudus di mana saya tinggal. Saudaraku, ketika COVID-19 atau Corona ini pertama kali muncul, saudaraku, sangat menghebohkan masyarakat. Apa yang terjadi? Paling tidak, masker menjadi langka. Kemudian hand sanitizer begitu langka. Antis di Indomaret, Alfamart habis semua. Sepeda, saudara, begitu laris manisnya, bahkan sampai kehabisan stok. Banyak toko-toko sepeda kehabisan stok karena banyaknya minat masyarakat ingin meningkatkan daya imunitasnya dengan berolahraga. Sampai-sampai toko-toko sepeda pun menjadi habis. Vitamin, saudaraku, laris manis, apotek-apotek habis terjual. Masker menjadi habis terjual, bahkan langka. Saudaraku, yang menarik lagi, empon-empon. Di mana ada jahe, ada kunyit. Ini pun ikut-ikutan melambung tinggi harganya. Kenapa? Karena Pak Presiden kita, Pak Jokowi, katanya untuk menjaga daya imunitas itu minum empon-empon. Saudaraku, jaga jarak menjadi solusi pemerintah untuk memerangi COVID-19, mencegah penyebaran untuk lebih luas lagi. Jam malam diberlakukan. Pemerintah pun memberlakukan PSBB untuk mencegah COVID-19 atau Corona ini semakin meluas penularannya. Saudaraku, dari apa yang terjadi ini, sikap masyarakat yang begitu luar biasa melihat adanya Corona ini, saudaraku, boleh kita belajar bahwa masyarakat begitu waspada terhadap Corona. Masyarakat begitu sangat fokus dan berhati-hati terhadap Corona. Itu di awal-awal bulan Maret, April, Mei, Juni. Ketika 7 bulan berjalan sampai hari ini, saudara, ketika kita masih harus hidup berdampingan dengan virus Corona, kita melihat masyarakat yang sudah mulai bosan, yang sudah mulai males mengikuti atau mentaati protokol kesehatan COVID-19 atau Corona. Sudah banyak yang tidak pakai masker lagi, sudah tidak lagi banyak orang yang disiplin mencuci tangan, sudah tidak banyak lagi orang yang jaga jarak PSBB. Saudaraku, masyarakat sudah mulai bosan untuk memperlakukan hidup new normal ini. Masyarakat sudah mulai terlena, padahal COVID-19 masih ada. Dan yang paling mengerikan adalah sampai hari ini, saudara, masih saja ada orang yang tidak percaya dengan adanya virus Corona ini. Saudaraku, itulah manusia. Pada umumnya manusia mudah bosan, mudah terlena, mudah tidak percaya. Demikian juga, saudaraku, ketika manusia pada zaman Rasul Petrus, mereka pun tidak percaya dengan adanya kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang juga tidak percaya dengan adanya pengajaran kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ke dunia untuk menghakimi. Banyak juga orang yang percaya, tetapi mereka terlena dengan kehidupan duniawi. Banyak orang yang percaya, tapi pada akhirnya mereka bosan menanti-nanti kedatangan Tuhan karena Tuhan sampai hari ini tidak kunjung datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lebih jauh belajar tentang bagaimanakah kedatangan Tuhan kali yang kedua ke bumi ini, ke dunia ini. Kita akan belajar bagaimanakah sikap kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kita memohon hikmat daripada Allah supaya kita dimengertikan dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sungguh menolong kami
sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari surat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Amin. Demikian jauh saudaraku pembacaan firman Tuhan untuk menjadi dasar renungan kita pada kesempatan hari ini. Saya memberikan tema untuk renungan kita, bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya, bagaimanakah sikap kita untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apakah kita akan menjadi bosan menyambut kedatangan Tuhan karena sampai hari ini Tuhan tidak kunjung datang? Atau apakah kita akan menjadi terlena dengan daya tarik dunia yang mengagumkan ini? Ataukah kita akan kehilangan iman sehingga kita tidak percaya akan pengajaran firman Allah bahwa Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua? Saudaraku, paling tidak dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan dapat belajar bagaimanakah sikap hidup yang benar di dalam kita bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara, yang pertama, sikap yang harus kita miliki sebagai orang percaya adalah berbalik dan bertobat. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, sangat jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui ayat yang ke-9 ini. Jadi kita tahu bahwa sikap yang benar di dalam kita menyambut akan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ke dunia ini adalah berbalik dan bertobat. Tidak terlena, tidak bosen, tidak lupa akan pengajaran firman Tuhan, tetapi kita terus tetap konsisten untuk mau berbalik dan hidup di dalam pertobatan. Saudaraku, arti dari kata berbalik adalah kembalilah kepada Tuhan. Saat ini
ketika Tuhan sampai hari ini belum datang, sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang supaya berbalik kepada Dia, kembali kepada Tuhan, dan hidup di dalam pertobatan. Berbalik atau kembali kepada kasih anugerah Allah artinya Tuhan merindukan semua orang hidup di dalam kasih anugerahnya. Saudaraku, mari kita lihat kehidupan kita saat ini. Apakah kita sedang meninggalkan Tuhan? Apakah kita saat ini sedang jauh dari Tuhan? Apakah saat ini kita benar-benar melupakan Tuhan? Waktunya sekarang. Tuhan menunggu kita. Berbaliklah kepada Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam kasih anugerahnya. Supaya kita bisa hidup di dalam pertobatan. Saudaraku, berulang-ulang kali saya bilang bahwa pertobatan adalah perubahan pola pikir. Kita tidak akan mampu berubah pola pikirnya kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak akan mampu berubah pola pikir kita untuk hal yang baik kalau kita tidak mau berbalik kepada Tuhan. Saudaraku, jika kita mau hidup di dalam pertobatan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kembalilah kepada Tuhan. Cukup, jangan terlalu jauh engkau meninggalkan Tuhan. Jika saat ini engkau sudah mulai jauh dari Tuhan, Tuhan masih menunggumu. Tuhan masih sangat mengasihimu. Tuhan masih memberikan kesempatan kepadamu untuk kamu kembali kepada kasih anugerah Allah. Kemudian apa? Hiduplah dalam pertobatan. Artinya saudaraku, hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam kesalehan, kesucian. Berusahalah supaya hidup kita ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kita terus berjuang bersama-sama supaya kita ini tetap menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan masih sangat setia menunggumu untuk kembali. Tuhan masih sangat merindukan engkau kembali dalam pelukan kasih-Nya. Stop saudara, jangan terus engkau turuti hawa nafsumu. Stop saudaraku, jangan terus engkau turuti egomu. Percayalah, without Jesus I am nothing. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Kembalilah kepada pelukan kasih Allah, karena Tuhan sudah sangat merindukanmu. Orang yang berbalik dan bertobat, maka dia akan menjadi orang-orang yang percaya akan firman Tuhan. Orang yang berbalik, kembali, dan hidup di dalam pertobatan, maka dia akan sangat menghargai firman Tuhan. Orang yang berbalik dan bertobat kepada Tuhan, orang itu pasti akan menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunan di dalam hidupnya. Saudaraku, mari kita bandingkan ayat yang ketiga, mari kita lihat bersama-sama. Dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saya lanjutkan ayat yang keempat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Lalu apa dikatakan? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Saudaraku, Petrus menceritakan bahwa pada zamannya hidup sudah ada orang-orang yang tidak percaya akan pengajaran bahwa Tuhan itu akan datang kali yang kedua. Mereka tampil dan mengejek ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Apa dikatakan mereka? Tidak ada perubahan. Sejak zaman bapak-bapak leluhur sampai sekarang Tuhan tidak datang-datang. Saudaraku, ketika orang sudah tidak percaya akan ajaran, akan kedatangan Tuhan,
sudah pasti hidup mereka akan menuruti kedagingannya. Saudaraku, perhatikan ayat yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima ini menceritakan bahwa sebenarnya mereka sudah tahu akan janji itu. Mereka sudah tahu akan firman itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menghargai firman. Mereka sengaja tidak percaya akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya ketika orang sudah tidak percaya firman Tuhan, hatinya sudah tidak ada Tuhan, Tuhan sudah disingkirkan dalam hidupnya, maka yang menjadi Tuhan dalam hidupnya adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, tidak ada firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam hidup mereka. Tidak ada firman Tuhan yang akan menjadi paugeran dalam hidup mereka. Mereka hidup sak kepenak-penak karepe dhewe. Menuruti kedagingan, menuruti hawa nafsu, menjadi budak dosa, saudara. Terjerat di dalam dosa. Dan inilah arogansi manusia, menjadikan dirinya Tuhan atas dirinya sendiri. Berbeda ketika orang itu percaya kepada firman Tuhan, dia akan menghargai firman Tuhan dan dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk tetap hidup seturut dengan firman Tuhan ajarkan. Dengan demikian, ketika orang percaya firman Tuhan, dia percaya akan kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka dia benar-benar menjaga hidupnya supaya tinggal di dalam Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Mereka berusaha untuk hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudaraku, ketika hidup orang percaya itu seturut dengan firman Tuhan, maka hidupnya akan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Ingat apa yang dikatakan Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kita lihat kata semua orang yang Tuhan rindukan. Semua orang berbalik dan bertobat. Termasuk saya, termasuk panjenengan harus berbalik dan bertobat. Termasuk saudara-saudara kita, mertua kita, kakak kita, ipar kita, saudara-saudara kita yang lain, semua Tuhan rindukan berbalik dan bertobat. Mari saudaraku, kita lihat apakah masih ada orang-orang di rumah kita yang belum mengenal Tuhan? Masih adakah orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi dan mereka belum mengenal Tuhan? Adalah tugas saya dan panjenengan untuk bersaksi kepada mereka, paling tidak dengan cara hidupmu yang seturut dengan firman Tuhan akan menjadikan orang lain melihat bahwa di dalam hidupmu ada Kristus Yesus Tuhan. Dengan demikian mereka akan melihat seperti apakah Tuhan itu ada. Yang kedua, saudaraku, sikap yang harus kita miliki sebagai orang percaya untuk menyambut kedatangan Tuhan adalah setia dalam pengharapan. Hal ini bisa kita lihat di ayat yang ke-13, dikatakan firman Tuhan demikian, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Inilah harapan kita sebagai orang percaya, yaitu menantikan langit baru dan bumi baru di mana di tempat itu yang ada hanyalah kebenaran. Saudaraku, harapan itu digambarkan seperti sauh. Harapan itu digambarkan seperti jangkar, saudaraku. Kenapa digambarkan seperti jangkar? Jadi, jangkar itu tidak kelihatan, tetapi dia menancap dalam ke dasar laut, dan fungsi dari jangkar adalah menahan kapal supaya tidak terbawa arus laut. Bahkan ketika ada badai pun, ketika kapal ini nyambung dengan jangkar, ada tali yang menyambungkannya, maka kapal ini tidak akan terhanyut. Jangkar melambangkan kekuatan dan keamanan. Oleh sebab itu, pengharapan kita akan kerajaan Allah,
langit baru, bumi yang baru, yang dimana di sana hanya ada kebenaran, itu menjadi kekuatan kita, saudaraku. Akan menjadi keamanan, rasa aman bagi setiap kita orang percaya. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar setia di dalam pengharapan kita. Dengan pengharapan yang kita miliki, kita akan terus menjaga hidup kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dengan pengharapan yang kita miliki, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang merasa aman. Kenapa? Karena hidup kita benar, sikap hidup kita benar, maka yang terjadi adalah keamanan. Berbeda ketika hidup kita penuh dengan dosa, melanggar dosa, saya percaya kita akan merasa hidup kita tidak pernah merasa aman atau damai, sejahtera. Saudaraku, yang perlu kita ketahui adalah harapan memang tidak bisa berdiri sendiri. Jangkar, sauh itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada iman yang mengikatnya. Seperti hanya tali yang mengikat antara jangkar dengan kapal. Kalau kapal dengan jangkar terpisah, maka jangkar ini tidak akan ada artinya. Tetapi ketika ada iman, ada tali yang menghubungkan antara kapal dan jangkar, maka kapal ini akan aman. Maka kapal ini akan merasa kuat. Sehebat apapun badainya, kapal akan tetap tidak pernah tenggelam atau terhanyut. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita memiliki potensi yang sama untuk memiliki kekuatan dan rasa aman itu. Kita memiliki potensi yang sama untuk benar-benar memiliki pengharapan itu di dalam Tuhan. Tetapi kita pun memiliki potensi yang sama untuk kehilangan pengharapan itu, saudara. Apa yang bisa menghilangkan pengharapan kita di dalam Tuhan? Tentu banyak hal yang bisa menghilangkan pengharapan kita akan kerajaan surga. Sehingga ketika orang kehilangan harapan itu, saudaraku, orang sudah kehilangan harapan, hidupnya pasti sudah tidak beraturan lagi. Tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli dengan nasihat orang lain, tidak peduli dengan teguran. Orang yang sudah kehilangan akan kerajaan surga, maka saya yakin-yakinnya hidupnya akan penuh dengan dosa. Perbuatan-perbuatan dosa sudah tidak menjadi hal yang menakutkan baginya, tetapi sesuatu yang terbiasa sekali. Saking biasane dosa, ora dosa niku pun biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidak mudah menanti kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Kalau kita tidak punya pengharapan, kita berpotensi kehilangan harapan kerajaan surga ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa saya pernah kuliah di STAKWW. Tentu tidak mudah untuk sekolah di sana, saudara. 5 tahun di sana, diajar, dibimbing, dididik di sana, sampai lulus tahun 2009, itu bukan perkara mudah. Saya satu kelas 24 orang, tidak semua lulus, ada yang jatuh di tengah jalan. Tapi ada beberapa teman yang memang luar biasa, kami akhirnya bisa lulus dari STAKWW. Apa yang membuat kami kuat? Apa yang membuat kami bertahan sampai 5 tahun dibentuk di STAKWW? Apa yang membuat kami pada akhirnya lulus dari sana? Tidak lain tidak bukan adalah pengharapan. Pengharapan adalah sebuah kekuatan untuk bisa terus hidup, bertahan, sampai akhirnya terwujud apa yang menjadi harapan itu. Saudaraku, hidup orang percaya atau orang Kristen itu digambarkan seperti baito atau perahu atau kapal di tengah samudra. Di dalam BMGJ nomor 310 ada kidung pujian yang mengatakan demikian, saudaraku. Gereja prasasat baito ing tengah samudra, Kristus kang dadya panutan enering lampahnya,
Saudara-saudaraku, kekidungan ini, pujian ini sebenarnya mau menceritakan bahwa kehidupan orang percaya itu seperti perahu di tengah samudera yang tidak sepi akan bahaya, yang tidak sepi akan badai. Mampukah kita terus bertahan untuk terus setia menanti pengharapan kita di dalam Tuhan? Kalau kita tidak benar-benar setia dalam pengharapan, saudaraku, kita akan kehilangan pengharapan itu. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang percaya, apapun yang bisa berpotensi membahayakan iman kita, pengharapan kita, saudaraku, kita hadapi dengan terus kita berserah kepada Tuhan. Ingat, ada batu karang yang menggambarkan kenikmatan dunia. Bisa membuat kita terlena, bisa membuat kita bosan menanti kedatangan Tuhan, bisa membuat kekonsistenan kita menjadi pudar, bisa membuat pengharapan kita menjadi hilang. Dan ketika semuanya itu terjadi dalam hidup orang percaya, maka kerajaan surga hanyalah sebuah impian. Ada kabut tebal, yaitu badai kehidupan yang tidak akan sepi menghampiri perahu atau baito atau kehidupan orang percaya. Ada ombak yang terus terjadi yang menggambarkan persoalan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, semua itu berpotensi membuat kita kehilangan harapan dan keselamatan. Oleh sebab itu, ayat 14 firman Tuhan mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua maksudnya, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan kita. Saudaraku, ayat 14 mengingatkan kepada saya dan saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan harapan. Oleh sebab itu firman Tuhan sangat jelas mengingatkan kita supaya kita mau berusaha. Saudaraku, yang namanya usaha, jatuh bangun pasti terjadi. Amin. Yang namanya usaha, gagal itu pasti pernah terjadi. Tetapi persoalannya bukan di sana, saudara. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, maukah kita bangkit lagi dan melangkah lagi? Mau move on kembali, mau bangkit kembali, mau semangat kembali. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha. Kata harus berusaha menunjukkan kita harus terus, tidak boleh menyerah. Kalaupun jatuh bangkit lagi, terus berusaha sampai kita menjadi sempurna seperti Yesus Kristus yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Proses ini terjadi seumur hidup kita. Saudaraku, kalau saat ini kita terjatuh di dalam dosa, janganlah jadikan itu sebuah alasan untuk kamu terus meninggalkan Tuhan. Bangkit. Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu kemampuanmu. Bangkit. Terus kembali bangkit dan berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah. Tuhan melihat setiap luka yang kamu alami. Tuhan melihat setiap proses perjuangan yang kamu lakukan. Berusahalah untuk terus tidak bercacat dan bernoda. Artinya teruslah berusaha sekuat tenaga untuk meneladani Sang Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya akan menutup renungan kita. Mujizat terbesar yang terjadi di dalam Alkitab bukan ketika Musa membelah laut Teberau. Mujizat yang terbesar yang terjadi di dalam Alkitab adalah ketika Yusuf lepas dari cengkeraman tangan istrinya Potifar. Kenapa seperti itu? Saudaraku, potensi berbuat dosa saya dan panjenengan itu pasti ada. Tetapi ketika kita memiliki potensi untuk berbuat dosa, tetapi kita tidak melakukannya, itu mujizat terbesar dalam kehidupan kita.
Karena yang akan membawa kita kepada keselamatan, kepada pengharapan kita, langit baru, bumi baru, adalah ketika kita terus hidup, berusaha, berkenan kepada Allah. Saudaraku, Yusuf meskipun ada kesempatan baik untuk berzina dengan istrinya Potifar, tidak ada orang di rumah itu, semua disuruh pergi sama istrinya Potifar. Ketika istri Potifar mulai melancarkan serangannya, membuka baju Yusuf, Yusuf lari meninggalkannya. Luar biasa. Ini loh mujizat yang terbesar, ketika mujizat itu mendatangkan keselamatan jiwa kita di dalam Tuhan. Saya dan saudara memiliki waktu yang sama, hari yang sama, potensi yang sama untuk bisa jatuh di dalam dosa. Mari rasakan, nikmatilah mujizat-mujizat besar yang akan Tuhan sediakan bagimu. Yaitu ketika engkau mau tunduk kepada Roh Kudus, engkau tidak melakukan dosa meskipun dosa sudah mengintip di depan mata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.